Pemirsa, 97 bangkai kambing ditemukan di aliran Sungai Serang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Bangkai kambing asal Sumatera sengaja dibuang karena terjangkit penyakit mulut dan kuku. Jajaran Reserse Kriminal Polres Semarang, Jawa Tengah menyelidiki temuan puluhan bangkai kambing di aliran Sungai Serang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan sementara, puluhan kambing tersebut sengaja dibuang oleh seseorang dengan imbalan sebesar Rp100.000 dari pihak yang menyuruh. Kambing tersebut dikirim dari Sumatera menggunakan 2 armada truk, namun saat sampai di lokasi, seluruh kambing didapati telah mati. Petugas Dinas Peternakan Kabupaten Semarang menyatakan puluhan kambing tersebut mati karena terjangkit PMK. Jadi info awal yang kami dapat saat ini yang meminta itu adalah seperti jasa ekspedisi yang dia saat itu ngangkut menggunakan truk 2 unit dari Sumatera. Akhirnya minta tolong karena yang diangkut ini sudah jadi bangkai, minta tolong rekannya yang ada di wilayah Tengaran untuk membuang bangkai itu. Polisi masih akan memanggil sejumlah saksi lainnya, termasuk pihak yang memberi perintah membuang bangkai kambing di aliran sungai. Dari Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pedagang hewan kurban di Lumajang, Jawa Timur tidak bisa mengirim hewan kurban keluar daerah karena terkendala surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Surat tersebut menjadi syarat pengiriman sapi dan tengah sulit didapat akibat merebaknya wabah PMK. Sudah hampir 1 bulan, kandang sapi milik Burhan, warga desa Keranganyar, Kecamatan Yosowilangun, Lumajang ini kosong. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, kandang ini selalu penuh dengan hewan sapi kurban jelang Hari Raya Idul Adha. Sejak penyakit mulut dan kuku mewabah, pemilik kandang sengaja memisahkan sapi yang sakit untuk mengantisipasi penularan ke sapi yang sehat. Pedagang hewan kurban juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan dari dinas terkait sejak PMK mewabah. Akibatnya, para pedagang hewan kurban tidak bisa mengirim sapi keluar daerah walaupun sapi dalam keadaan sehat. SKKH dari pemerintah ini masih sulit untuk mendapatkan surat jalannya itu aja. Sebenarnya ya juga petani semuanya juga pada bingung dengan adanya ini, karena rojokoyonya petani itu kan sapi semuanya. Jadi mau apa itu sapi, cadangannya sapi. Jadi kalau kita nggak dikasih jalan untuk kirim, untuk lebaran, untuk ini ya petaninya juga bingung gitu. Sementara itu, pasar hewan di Lumajang sudah 2 minggu terakhir ditutup untuk mengantisipasi penyebaran PMK. Salah satunya untuk PMK ini, untuk kita beli obat dan vaksin dan antibiotik serta disinfektan. Saya masih minta pertimbangan untuk apakah pasar dibuka atau tidak. Kemarin misalnya ada kejadian di Probolinggo sudah buka pasar hewan, pasar yang sudah dibuka itu menjadi percepatan penambahan kasus PMK di Probolinggo karena salah satunya ada beberapa hewan yang datang dari Kabupaten Lumajang. Menurut data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, lebih dari 6.000 hewan di Lumajang terpapar PMK. Tingkat kematian hewan yang terpapar PMK di Lumajang juga cukup tinggi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Apakah PMK sudah menunjukkan dampak yang cukup signifikan terhadap penjualan hewan kurban di ibu kota? Kita akan bergabung dengan rekan Yola Dwianti di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Selamat siang, Yola. Apakah terjadi penurunan penjualan hewan kurban saat ini?
Masih live. Halo, selamat siang Deta, Wilson, dan juga pemirsa. Memang dalam rangka menyambut perayaan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, ini di tengah wabah penyakit mulut dan juga kuku, para pedagang di Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat mengaku tidak khawatir lantaran melakukan sejumlah antisipasi agar nantinya hewan kurban yang mereka jual tidak terjangkit penyakit mulut dan juga kuku. Dan untuk mengetahui bagaimana antisipasi yang dilakukan oleh para pedagang di pasar ini, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Amri Mukhlis selaku Ketua Himpunan Pedagang Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat. Halo, selamat siang Pak Amri. Selamat siang Mbak Yola. Pak Amri, ini bagaimana nih Pak penjualan di tengah wabah penyakit mulut dan juga kuku? Alhamdulillah berjalan lancar. Sampai sekarang juga ada transaksi jual beli, alhamdulillah. Ini dampak penyakit mulut dan juga kuku ini mempengaruhi tingkat pembelian menjadi menurun atau seperti apa nih Pak? Insya Allah enggak. Sekarang ini alhamdulillah lancar aja kok. Alhamdulillah lancar. Karena yang kita jualkan hewan-hewan sehat. Kelihatanlah kesehatannya, kebugarannya kelihatan kok, bisa dilihat sama pembeli kita, langganan kita gitu Mbak. Ini untuk antisipasinya sendiri nih Pak. Antisipasi berbentuk apa sih yang dilakukan Pak? Ya, kita antisipasi itu dalam langkah-langkah pembersihan kandang, pemberian pakan yang cukup, juga pemberian vitamin yang rutin gitu Mbak. Iya. Berarti setiap hewan ternak yang di sini sudah dinyatakan sehat ya? Sehat Mbak, karena kita mendatangkan hewan yang sehat itu kan salah satu syarat sah kurban, harus hewan yang sehat, gemuk, cukup umur. Iya. Siap. Terima kasih Pak Amri atas waktunya. Ya, Deta, Wilson, dan juga pemirsa, memang para pedagang di Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat ini melakukan sejumlah antisipasi seperti pembersihan kandang, pemberian pakan yang baik, dan juga memberikan vitamin di setiap hewan kurban yang mereka jual setiap harinya, sehingga hewan kurban yang mereka jual ke pembeli ini dinyatakan sehat sebelum ke tangan pembeli. Deta dan juga Wilson. Baik, terima kasih Yola atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita juga sudah tergabung bersama dengan dosen Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB, Dr. Denny Widaya Lukman. Selamat siang, Dr. Denny. Selamat siang. Baik, Bapak Ibu pemirsa. Siap, Dr. Denny, ini kan menjelang kurban, ini untuk memastikan bahwa hewan yang kita terima sehat ini dan juga tidak terkena penyakit PMK ini seperti apa, Dok? Baik, tidak dalam keadaan PMK pun bahwa hewan sehat itu dinyatakan dengan surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal. Ini yang paling penting. Kemudian di dalam wabah PMK ini diharapkan setiap panitia kurban itu memastikan bahwa hewan yang diterimanya benar-benar sehat, dapat berjalan, mau makan, dan tidak lemah. Dan diminta surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal. Gitu Pak. Baik, dokter, tapi tampaknya ini banyak penjual hewan yang belum memahami bahwa hewan yang terkena PMK ini sebenarnya masih bisa dijadikan hewan kurban. Karena seperti di Semarang itu banyak puluhan hewan yang terjangkit PMK dibuang begitu saja di sungai. Apakah memang hewan yang terkena PMK ini bisa diobati? Baik. Intinya untuk hewan kurban itu harus sehat, itu syar'inya, syaratnya harus sehat. Nah, dalam kondisi wabah penyakit mulut dan kuku ini, MUI telah mengeluarkan fatwa, ya, selama hewan itu masih bisa berjalan atau tidak pincang, kemudian masih mau makan dan tidak lemah, maka hewan masih sah sebagai hewan kurban bila mana disembelih atau dipotong pada tanggal yang ditetapkan. Jadi tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Nah, kalau hewan itu pincang, lemah, tidak mau makan, maka hewan tersebut tidak sah sebagai hewan kurban. Dan MUI juga di dalam fatwanya menyatakan bila mana hewan itu sembuh, ya, kemudian disembelih pada tanggal yang ditetapkan, maka hewan itu sah. Jadi sebenarnya hewan yang terkena penyakit mulut dan kuku ini bisa sembuh. Artinya begini, sembuh itu bukan karena kita mengobati atau melawan virusnya, tetapi kita
mendukung atau mendorong atau meningkatkan daya tahan tubuh si hewannya dan juga mengurangi atau menyembuhkan luka agar tidak terjadi infeksi sekunder. Begitu. Baik, artinya berarti Jadi bisa dianggap sembuh. Berarti para peternak yang ternyata ada hewannya memiliki penyakit PMK ini sebaiknya jangan dibuang terlebih dahulu seperti ya, Dok? Seperti ada yang peristiwa yang terjadi di daerah Jawa Tengah. Iya, harusnya hewan yang sakit atau diduga sakit tidak boleh keluar dari kandang. Itu masalahnya. Oke. Nah ini dengan adanya lalu lintas ataupun peredaran hewan yang diduga sakit, ini yang makin menyebabkan penyebaran PMK tidak dapat terkendali. Baik. Ini yang memang harus diketahui oleh masyarakat, terutama pedagang hewan, peternak, dan juga para panitia kurban. Jadi jangan sampai kita melalui lintaskan atau membawa hewan-hewan yang sakit atau diduga sakit. Bahkan bangkainya pun itu sebaiknya tidak dibawa jalan-jalan, tidak dibawa dilalu lintaskan. Baik. Itu, Pak. Baik, ini menjelang Idul Adha, adakah pencegahan seperti pemberian vitamin atau vaksin kepada hewan kurban supaya tetap sehat, Dok? Baik, tadi intinya bahwa sebaiknya hewan kurban dipilih yang sehat. Nah, vaksinasi ya, kalau saya mengatakan, kalau kita tahu bahwa dalam waktu misalnya 3 minggu hewannya itu akan dipotong, kalau saya menyarankan tidak perlu divaksinasi. Kenapa? Karena percuma, sayang, ya. Dan vaksinasi itu memang diutamakan untuk hewan-hewan sehat agar tercegah. Nah, tapi kalau misalnya kita vaksinasi hari ini, kemudian kita tahu minggu depan akan dipotong, maka menurut saya tidak ada gunanya. Sayang sekali. Vaksinasi itu kalau hewannya bisa dipelihara lebih dari 3 minggu. Baik, dokter, ini juga ada pedagang yang mengeluhkan sangat sulit untuk mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan. Ini kan ada kasaran dari dokter untuk para pedagang ini supaya memang hewan kurban ini bisa dijual kepada masyarakat. Nah, ini memang kontradiktif ya, bahwa sebaiknya hewan yang sakit itu tidak dikeluarkan dari kandang atau kita tidak jual, tidak boleh, karena itu kita akan menyebarkan virus. Ini yang perlu kita sadari. Nah, kenapa dokter hewan tidak mau memberikan surat keterangan kesehatan hewan? Jelas-jelas hewannya itu tidak sehat atau hewan itu berasal dari daerah tertular atau yang ada kasus penyakitnya. Karena yakin karena surat keterangan kesehatan hewan itu dikeluarkan oleh dokter hewan yang bekerja di pemerintah, dia juga tidak akan menyalahi aturan yang nantinya akan berimbas kepada hukum. Baik. Jadi saya menyadari betul, tetapi memang hal ini belum banyak disadari oleh masyarakat betapa sulitnya atau dilemanya seorang dokter hewan yang akan mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan di daerah tertular. Nah, baik. MUI dalam fatwanya pun menghimbau bila mana orang-orang yang ingin berkurban di daerah-daerah konsumen itu sebaiknya kita langsung berkurban di daerah kantong ternak, jadi di Jawa Timur, kemudian nanti dagingnya dalam bentuk olahan akan dikirim ke daerah kita. Itu himbauannya. Jadi tetap peternak itu tidak menjual ternaknya, tetapi langsung memotong di rumah potong hewan, kemudian diolah. Dan ini sudah banyak iklan-iklan tentang kurban seperti itu. Baik, kita harapkan semoga para peternak ini mengikuti aturan dan juga warga lebih bijak dalam memilih hewan kurban. Terima kasih Dr. Hewan Denny telah bergabung bersama kami di Ini Siang. Sehat selalu, dokter. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan belusukan ke Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat. Zulkifli memastikan ketersediaan minyak goreng curah di pasaran cukup melimpah. Selain memastikan pasokan, Mendak menyampaikan bahwa para pembeli saat ini sudah tidak dibatasi lagi pembeliannya. Sebelumnya, para pembeli dibatasi hanya 2 liter per orang saat transaksi. Namun saat ini mereka diperbolehkan membeli minyak goreng curah sebanyak 10 liter per orang. Selain itu, harga minyak goreng curah sendiri di Pasar Kosambi telah mengalami penurunan. Para pedagang menjual minyak goreng per liternya antara Rp14.000 hingga Rp15.000. Minyak
goreng boleh mengemas minyak curah itu menjadi kemasan sederhana. Sehingga nanti masyarakat ibu-ibu kalau dia belanja ke supermarket ada minyak goreng yang harganya 14.000 karena sudah ya dengan merek minyak kita yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Harga cabai rawit di sejumlah daerah terus melambung tinggi. Mahalnya harga cabai rawit ini dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang tidak menentu dan hama penyakit yang menyerang. Marisa, petani cabai di Malang Timur mengaku sudah 30 tahun menjadi petani cabai rawit. Namun kini ia hanya dapat merenungi nasib karena cabai di kebun miliknya diserang hama penyakit. Di ladang seluas 6.000 meter persegi ini biasanya ia bisa memanen hingga 32 kg cabai tiap pekannya. Namun dalam sebulan terakhir ini panen cabai di ladangnya menurun 30% dan ia hanya mampu memanen cabai maksimal 22 kg. Cuaca yang tidak menentu disertai serangan hama cacar membuat tanaman cabai miliknya banyak yang menghitam dan membusuk. Meski sudah melakukan perawatan, namun jika satu cabai sudah terkena cacar, seringkali cabai di dalam satu pohon ikut rusak. Inilah yang membuat harga cabai pun ikut naik di tingkat petani menjadi Rp78.000 per kilogramnya. Ini masih diobat, apa itu? Setiap minggu itu ada ya kalau orang petani itu cacar, hitam gitu loh. Akibat adanya hama penyakit ini membuat harga cabai terus melambung di sejumlah pasar tradisional di Malang, Jawa Timur. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. 7 penumpang pesawat Susi Air yang jatuh di Mimika berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.